It's different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita. Allah yang kasih hidayah sama kita. Kita jadi ngerti agama ini. Kita jadi mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kita jadi faham tentang hakikat kehidupan ini. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, kita nggak akan dapat bimbingan dan petunjuk itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang kita gak bakalan masuk surga kalau kita tidak meniti jalan yang diajarkan beliau alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar tentang siapa yang berkewajiban memberikan nafkah, dan seperti apa nafkah itu, dan kapan nafkah itu diberikan. Kehidupan berkeluarga tanpa bimbingan agama maka akan jauh panggang dari api. Harapan-harapan hanya tinggal cerita. Mimpi dan cita-cita akan sirna dan menguap. Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya, dan Allah mengatakan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Kebanyakan manusia yang hidup di muka bumi ini tatkala berpaling dari petunjuk Allah Azza wa Jalla, walaupun dia hidup dengan segala kemewahan dan fasilitas yang membuatnya seharusnya berbahagia, tapi nggak bakalan. Percaya atau tidak, tapi itulah realita. Berapa banyak senyum di kamera yang dibuat-buat. Bahkan boleh jadi seorang itu bersenyum atau acting 2, 3, 4, 5 kali agar senyumnya benar-benar mempesona, membuat orang yang melihat mengira bahwa dia hidup bergembira, padahal hanya acting belaka. Dan rumah tangga ini adalah pondasi sebuah bangsa. Apabila rumah tangga tidak mengikuti arahan dan petunjuk agama, maka nusa dan bangsa akan hidup dalam
kegelisahan. Walaupun nampaknya mereka negara maju. Maju kemana? Bicara nafkah, apa sih nafkah itu? Ulama menyebutkan nafkah itu adalah kecukupan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang mengikutinya. Kenapa? Kalau bicara makanan, masak nasi doang gitu. Kalau rumah, masak rumah aja. Kan ada yang dibutuhkan di dalam rumah. Ahibati fillah, para suami, ya bicara siapa yang wajib memberikan nafkah, maka kita bicara nafkah suami kepada istri. Kita nggak akan berbincang tentang nafkah ayah kepada anaknya atau nafkah anak kepada orang tuanya. Mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang lainnya. Tapi kita akan bicara secara khusus nafkah suami atas istri. Allah mensyariatkan para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Karena ada banyak hikmah di sana. Tapi sebelum kita bicara tentang hikmah disyariatkan nafkah ini, mungkin kita baca firman Allah Azza wa Jal di surat At-Talaq ayat 7. Di surat At-Talaq ayat 7. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Allahu Akbar. Iya, di ayat ini dengan jelas Allah Azza wa Jalla memerintahkan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah suami, ini konteksnya suami, yang punya keluasan harta memberikan nafkah sesuai dengan keluasan harta yang dia miliki. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang ditakar rezekinya. Kan ada istilah di masyarakat itu, orang itu ya Allah tinggal buka keran keluar fulus ya. Ini orang fulusnya nggak ada nomor serinya umpamanya. Maka orang yang seperti ini ya berikan nafkah sesuai dengan keluasan yang Allah berikan kepadamu. Yang ditakar rizkinya ya udah dia berikan sesuai dengan yang Allah berikan kepada dia. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan dia, dan Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Tapi di ayat yang dibanggakan oleh kaum laki-laki ya, di surat An-Nisa ayat 34, ini ayat yang mungkin seringkali seorang laki-laki membacakannya kepada istrinya agar sang istri tahu dengan posisi sang suami. Coba kita baca ayatnya. Nah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Barakallahu fiik. Kita lihat Allah memang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin buat para wanita. Suami adalah pemimpin buat istri-istrinya. Baik, karena apa? Karena Allah telah memberikan kemuliaan atas dia. Allah berikan kepadanya kepribadian yang dengannya dapat memimpin. Ada fasilitas di dirinya. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Jadi bukan karena satu hal, tapi karena dua hal. Yang kedua, karena mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka dari harta mereka. Subhanallah. Para ulama menyebutkan ketika suami tidak memberikan nafkah, maka akan ada kepincangan dalam rumah tangga, dalam kepemimpinan dia. Nanti kita akan bahas bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya tidak memberikan nafkah. Ini yang katanya pemimpin, ini yang katanya imam, ketika dia tidak memberikan nafkah, pincang kepemimpinannya, sehingga sang istri bisa keluar dari rumahnya. Loh, dia kan istri, seharusnya nurut dan taat. Naam, tapi kau punya kewajiban yang harus kau lakukan. Disyariatkannya memberikan nafkah ini, ya, ulama menyebutkan di antara hikmahnya, ya, karena perempuan itu ditahan untuk tinggal di rumah, menjadi istri yang melayani suami, yang kelak akan menjadi ibu buat anak-anaknya. Maka mau tidak mau, sang suami harus memberikan nafkah kepada istri. Apa nafkah yang diberikan? Para ulama menyebutkan, anak ini akan membaca dari kitab Fiqhul Usrah. Karena penyusunannya begitu rapi, supaya semua permasalahan dalam urusan nafkah ini bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, ya. Di sini disebutkan bahwa saya wajib memberikan nafkah, makanan, minuman, dan pakaian secara global. Ukurannya atau standarnya adalah bil ma'ruf, mengikuti tradisi dan budaya yang ada. Mengikuti tradisi dan budaya yang ada. Di sini disebutkan al-aslu fi nafaqah 'ala zawjah, asal nafkah diberikan kepada istri itu untuk memenuhi kebutuhan dia bil ma'ruf, dengan cara yang mengikuti tadi budaya dan tradisi yang ada, uruf, ya. Apa yang dia butuhkan dari alat-alat untuk membersihkan diri, perabotan rumah,
Bahkan disebutkan di sini wa adawati zina wa ghairiha. Dan yang diperlukan untuk berias, untuk mempercantik dirinya. Lalu disebutkan kebutuhan istri berbeda dari satu masa ke masa lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya, dari satu suami ke suami lainnya. Ibn Adil ya, dia mengatakan bahwa nafkah itu ya disesuaikan. Jadi nggak ada standar angka yang bisa ditetapkan. Yang ada mengikuti suami, mengikuti di mana dia hidup, mengikuti istri, istrinya ini orang seperti apa. Bahkan disebutkan istri yang kurus berbeda dengan istri yang gemuk. Ada kebutuhan makannya kan beda-beda. Istri yang tinggi beda dengan istri yang nggak tinggi. Berkaitan dengan pakaian yang harus disiapkan, ranjang yang harus dipersiapkan untuk dia. Jadi yang kemudian nafkah di musim dingin beda dengan nafkah di musim panas. Kemudian makanan di negeri-negeri yang tropis berbeda dengan negeri-negeri mungkin yang salju, yang apa. Ikut uruf. Makanya nggak ada ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Yang ada bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Kemudian di sini disebutkan juga bahwasanya al-uruf, yang namanya uruf tadi, itu dari masa ke masa lain yang berbeda, dari tempat berbeda, dari kondisinya juga bermacam-macam, orang-orangnya juga berbeda. Kemudian disebutkan nafkah pada masa subur berbeda dengan nafkah pada masa paceklik. Ini perlu diingat, karena ada istri-istri yang ketika suaminya alhamdulillah dia punya uang banyak, dikasih nafkah banyak, ketika dia lagi susah, nafkahnya tetap minta seperti yang dulu. Ingat, nggak ada ketetapan. Yang ada bil ma'ruf. Kondisi suaminya sedang bangkrut. Kalau dulu mungkin nafkahnya Masya Allah banyak, tapi dalam kondisi bangkrut mungkin berkurang. Bil ma'ruf yang penting. Kemudian disebutkan nafkah buat orang-orang yang hidup di pedalaman. Orang Badui beda dengan orang-orang yang hidup di perkotaan umpamanya. Beda nafkahnya. Walaupun orangnya sama, tapi karena tempat hidupnya berbeda, berbeda pula nafkahnya. Kemudian yang ma'ruf, nafkah buat orang-orang kaya, itu berbeda dengan orang-orang fukara. Kemudian orang kaya juga beda-beda. Ada pejabat-pejabat ya, keluarga raja mungkin, yang ma'ruf di sana beda dengan orang yang mungkin kaya tapi nggak pejabat gitu loh. Maka nafkah berkaitan dengan istri ini dengan cara yang ma'ruf. Kemudian berkaitan dengan obat, ini karena kadang-kala ada pembahasan dari beberapa ustadz yang mengatakan ya nafkah itu nggak wajib berkaitan dengan pengobatan istri, itu bukan kewajiban suami gitu loh. Sejatinya tidak ada nas yang mengatakan tidak wajib dan juga tidak ada nas yang mengatakan wajib. Kembali kemana? Kembali kepada uruf. Maka disebutkan bahwa sebagian ulama mewajibkan biaya pengobatan istrinya kepada suami. Artinya kalau tadi kita bicara nafkah itu sandang pangan dulu, papan nanti kita bicarakan sandang pangan dan yang mengikutinya. Artinya rumah itu harus ada listriknya, rumah itu atau biaya yang dia perlukan dalam kesehariannya. Sebagian ulama mengatakan wajib pengobatan itu ditanggung oleh suami. Sebagian mengatakan aujabaha hasabal uruf, diwajibkan sesuai dengan uruf. Kalau ternyata uruf di negeri itu biaya pengobatan itu yang menanggung orang tua sang perempuan ini, maka orang tuanya. Kalau urufnya seperti itu, artinya semua orang seperti itu. Yang nanggung putrinya ini sakit, yang nanggung bukan suaminya. Yang nanggung adalah bapak dari perempuan ini. Kalau budaya di tempat itu seperti itu, ya mengikuti. Jangan sampai kemudian dicela. Lu enggak, memang di sini seperti itu gitu.
Kata Imam Syaukani, amma ijabud dawa fawajhu anna wujuban nafaqah alaihi. Sebagian orang yang mewajibkan pengobatan itu atas suami karena suami wajib memberikan nafkah kepada dia, dan pengobatan ini lihifdzi sihhatiha, pengobatan ini untuk menjaga kesehatan sang istri. Wad-dawa'u min jumlati ma yufadu bihi sihhatu, dan obat ini memang untuk menjaga kesehatan gitu. Kemudian disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, ad-dawa'u lizawja 'ala zawjatihi 'ala al-madhhab al-hayj. Syekh Utsaimin mengatakan pengobatan istri itu nggak wajib ditanggung oleh suami. Itu kalau mengikuti madhab, artinya madhab Hambali yang beliau sebutkan ini. Karena itu urusan emergensi yang di luar kewajiban nafkah. Tapi kata beliau, was-sahih fi hadza an nattabi'al urf. Tapi pendapat yang sahih adalah mengikuti urf. Maka kalau di Australia ternyata memang kewajiban pengobatan istri itu ditanggung oleh orang tuanya istri, ya ikutin. Jadi nggak wajib buat suami. Tapi kalau di Indonesia mungkin, ya Allahu a'lam, uruf di Indonesia kayaknya suami yang nanggung. Maka ikut uruf yang ada. Jadi ini mengikuti uruf ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, artinya mengikuti uruf. Wa juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan istri-istri itu memiliki hak nafkah dan pakaiannya bil ma'ruf, mengikuti urf. Jadi kalau di negeri itu biaya yang besar, umpamanya pengobatan itu 50-50 antara suami dan orang tua istri, ya udah ngikutin seperti itu. Tapi kalau ternyata enggak, suami, ya suami yang bayar. Atau tadi kalau yang ya wajar-wajar jadi kewajiban suami, tapi kalau sudah membutuhkan ratusan juta atau apa dan suami tidak mampu, kalau memang urufnya itu jadi kewajiban sang bapak, yakni bapaknya istri, ya mengikuti uruf yang ada. Jadi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Kalau urufnya ternyata memang istri ini dikasih duit, dia yang belanja, ya udah dikasih duit, dia yang belanja. Tapi kalau urufnya enggak, jadi suami yang memenuhi kebutuhan makanan selama 1 tahun. Nabi SAW dulu itu memberikan nafkah kepada istrinya cukup untuk 1 tahun. Ya makanan yang dibutuhkan ini itu ya. Ada yang bulanan, ada yang harian umpamanya. Jadi mengikuti uruf yang ada sebagaimana di ayat yang tadi kita baca dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi yang kita juga bacakan. Ada hadis lain yang dijadikan dalil oleh para ulama, yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, anna Hinda binta Utbah, Hind putrinya Utbah, yaitu istrinya Abu Sufyan, qalat, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih atau syihhi. Abu Sufyan ini pelit orangnya. Walaysa li illa ma yadkhulu baiti, dan aku nggak punya kecuali yang masuk ke rumahku dari dia itu. Sedangkan dia pelit. Dia tidak memberikan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kata Nabi SAW, ambillah dari harta suamimu tanpa sepengetahuan suami dan tidak termasuk mencuri, yang cukup buat dirimu, nafkah buat dirimu dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang tadi mengikuti uruf ya,
Bukan ngambil hartanya suami untuk berfoya-foya, enggak. Memang kebutuhan. Bicara kebutuhan, dari satu rumah ke rumah orang berbeda. Dari satu istri ke istri yang lainnya berbeda. Dari satu kondisi ke kondisi lainnya bermacam-macam. Tapi kembali kepada uruf. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan angka kepada hin. Tapi beliau menyebutkan yang cukup bil ma'ruf. Maka bicara makanan ya, kalau boleh jadi ada orang yang makan pecel cukup karena memang kondisinya seperti itu. Tapi ada orang yang harus makan daging karena itu makanan dia dan suaminya kaya, punya gitu loh. Maka ketika engkau memberikan belanja kepada istrimu, ya dengan cara yang ma'ruf. Istrimu suka makan daging dan engkau punya uang untuk itu, jangan kemudian istrinya kasih makan tempe. Kan nafkah, yang penting anak kasih nafkah, yang penting anak kasih makan buat dia. Ingat bil ma'ruf. Di surat At-Talaq yang tadi kita baca, oke, orang yang memang nggak punya duit yang mencukupi, ya sudah, itu yang dia miliki. Maka hendaklah sang istri juga menerima kondisi yang ada. Taib. Jadi ada ijma di antara para ulama bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. Kewajiban suami. Tadi makanan, minuman, dan pakaian. Pakaian berbeda-beda tentunya. Ini anaknya orang kaya. Biasa beli baju harganya 2 juta. Dan ketika menikah dengan engkau juga kaya. Maka jangan kemudian kau memberikan nafkah. Aku udah kasih baju sama dia, harga 300.000 umpamanya. Maka tidak ma'ruf. Sedangkan Allah memerintahkan bil ma'ruf. Sandal, sepatu juga sama. Artinya yang dibutuhkan kalau bicara pakaian kan, dengan yang mengikutinya tadi. Berkaitan dengan sandalnya umpamanya. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Taibah. Pembahasan selanjutnya, nafkah yang berkaitan dengan tempat tinggal dan pelayanan, pembantu. Ini berkaitan dengan tempat tinggal dan pembantu. Maka tadi perlu memang orang yang mau nikah itu faham apa kewajiban dia. Sehingga dia tidak datang pada hari kiamat merasa sudah melaksanakan kewajibannya, ternyata dia melakukan kezaliman kepada istri. Baik, disebutkan tajibus sukna li zawja ala zawj. Ya. Papan, yaitu tempat tinggal, menjadi kewajiban suami untuk menyediakannya untuk istrinya. Dengan cara yang ma'ruf. Kembali caranya yang ma'ruf. Apa? Dalilnya surat At-Talaq ayat 6. Coba kita baca surat At-Talaq ayat 6. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَسَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Barakallahu fikum. Ayat ini berkaitan dengan perempuan yang diceraikan. Kalau perempuan yang diceraikan wajib diberikan tempat tinggal, ini cerai yang raj'iyah, apalagi yang masih istri, maka lebih wajib lagi gitu.
Dan bicara rumah, di sini Allah mengatakan wala tudaruhunna, jangan membahayakan mereka. Bicara membahayakan mereka, para ulama menyebutkan nggak boleh menggabungkan dua istri dalam satu rumah, karena itu membahayakan mereka kecuali mereka ridha. Kemudian berkaitan dengan apakah wajib menantu untuk tinggal bersama mertua. Nah, suami harus paham, istrimu punya hak tempat tinggal. Tempat tinggal minimal itu ada privasinya. Yang dibutuhkan apa? Ya kamar tidur, dapur, kamar mandi umpamanya, ada ruang tamu. Ya udah, berikan itu kepada istrimu. Terkadang ada yang harus tinggal sama mertuanya. Tapi nggak masalah tinggal sama mertua, tapi berikan privasi buat dia. Karena boleh jadi kumpulnya sama mertua ya menjadi masalah umpamanya. Padahal yang diinginkan dari rumah tangga adalah sakinah. Maka tolong para suami memberikan hak ini. Kecuali sang istri mengatakan, oh nggak apa-apa aku tinggal sama mertua, ya udah, dia menggugurkan haknya. Yang awalnya jadi hak dia menggugurkan. Tapi boleh jadi dengan berjalannya waktu ya, sang istri sering terjadi keributan sama mertua, sama ipar, kemudian dia minta haknya, maka tolong para suami penuhi haknya. Loh kan anak wajib berbakti kepada orang tua. Nah, engkau yang punya kewajiban berbakti sama orang tua, bukan istrimu. Istri membantu suaminya. Maka bagaimana baik-baik sama istri, supaya istri membantu suaminya berbakti kepada orang tua, dan paling tidak engkau berikan hak kepada istrimu. Tadi kalau bicara minimalnya, yang tadi udah disebutkan. Itu minimalnya. Tapi kalau cara yang ma'ruf, ya lain lagi nanti. Ini orang kaya, rumahnya seperti apa gitu. Ini anak orang kaya, dan tinggal di kota. Nggak sama tuh rumah di kota dengan rumah di pedesaan umpamanya. Intinya Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Taib, udah selesai nih berkaitan dengan tempat tinggal. Kemudian pembahasan tentang pembantu. Apakah wajib suami mendatangkan pembantu di rumah untuk membantu istrinya? Di sini disebutkan tajibu ujratul khadim ala zawjil musir li zawjatin yukhdamu mithluha. Wajib atas suami untuk membayar gaji pembantu apabila suami ini adalah suami yang punya kelebihan harta, musir, untuk seorang istri yang memang seperti dia itu membutuhkan pembantu. Ana ulangin. Wajib atas suami yang kaya, yang punya kelebihan harta, untuk mendatangkan pembantu dan menggaji pembantu itu untuk istrinya yang memang istri model kayak gini ini perlu pembantu. Berarti kan nggak semua istri perlu pembantu. Nah, terus apa standarnya uruf? Mau dikatakan nih orang, engkau menikahi seorang wanita yang dia di rumah punya 7 pembantu. Engkau menikahin seorang wanita yang di rumahnya punya 7 pembantu. Anaknya orang kaya. Dan dia tidak terbiasa dengan tadi nyuci piring nggak terbiasa, nyuci ini nggak terbiasa. Karena memang dia anaknya orang kaya. Maka ketika kau menikahi perempuan itu, engkau sudah tahu konsekuensinya. Kecuali engkau jelaskan di awal, engkau nikah sama aku, Ana minta maaf, Ana mungkin nggak bisa memberikan pembantu. Jadi karena engkau menikahi seorang perempuan yang berduit, yang hidupnya biasa dilayani. Tapi di sini disebutkan ya sesuai dengan kondisi suami ya. Sesuai dengan kondisi suami. Istri pun ya ketika engkau menikah dengan seorang laki-laki yang tidak mampu dan engkau memang biasa dilayani, engkau harus tahu diri. Suamiku nggak bakalan bisa bayar pembantu. Kenapa buat makan aja susah? Maka di sini sang istri hendaklah tahu diri. Karena menikah itu pilihan. Sehingga bicara nafkah ini tadi, orang yang punya kelebihan harta, ya sudah.
engkau berikan keluasan. Datangkan pembantu umpamanya, mungkin di rumah memang kau orang kaya, ada yang bagian cuci piring lain, ada yang bagian kebun lain, ada yang ini lain. Ya ada orang-orang seperti itu. Yang jelas itu jadi kewajiban suami kalau dia mampu. Dan posisi istrinya memang seorang wanita yang ya seperti dia dilayani, atau karena dia punya anak, atau karena dia sakit, atau hal-hal lainnya. Subhanallah, ini disebutkan wadzalika bittifaqil madhahibil fiqhiyal arba'ah. Ini disepakati oleh 4 madhab. Suaminya mampu, istrinya memang wanita yang biasa dilayani, atau kondisinya dia memang kondisi yang perlu dilayani. Para perempuan mungkin berpikir, Masya Allah, enak kalau gitu Ustaz ya. Iya, tapi ingat, ikut kondisi suami dan ikut strata sosial dirimu atau kondisi dirimu. Nah, apa dalilnya lagi? Surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri mereka dengan cara istri-istri ya, wa'ashirhun, pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Taib, ada pembahasan tentang hukum nafkah kepada istri setelah akad nikah tapi belum kumpul. Ini pendapat yang kuat, jumhur berpendapat nggak wajib. Artinya sudah akad nikah tapi mereka belum kumpul. Atau nikahnya online ya, jarak jauh, yang ini di Australia, yang ini di Indonesia, nikah baru ketemu nanti liburan tahun depan ya. Apakah selama masa menunggu itu wajib bagi suami untuk memberikan nafkah? Tidak. Tidak. Jadi jangan sampai menuntut hak. Anak kan sudah istri, iya, tapi belum kumpul, masih akad nikah saja, maka tidak wajib. Taib, di sini disebutkan miqdarun nafkah, kadar nafkah yang diberikan itu. Maka disebutkan ya ditakar nafkah itu sesuai dengan al-kifayah, kebutuhan, kecukupan, sesuai dengan kecukupannya. Ahibati fillah. Nah, kemudian bagaimana kalau suaminya dalam kondisi sulit, nggak bisa memberikan nafkah? Apakah jadi gugur? Suaminya nggak punya duit, tidak bisa memberikan nafkah. Suaminya di PHK, usahanya bangkrut. Disebutkan jumhur ulama mengatakan la tasqutun nafaqah bi'isari zauj. Tidak gugur kewajiban memberikan nafkah karena kondisi suami dalam kesulitan. Dan ini madhab jumhur ulama. Enggak. Apa dalilnya? Ya tadi ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban suami memberikan nafkah. Hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan suami punya kewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Ini nggak mampu sekarang. Apakah gugur? Nggak gugur. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada panglima-panglima perang, kepada komandan-komandan tentara-tentara yang dikirim. Suratnya, anid'u fulanan wa fulanan, panggil fulan dan fulan, sebutkan namanya. Fulan panggil, qadin qata'u minal Madinah wa khalau minha, mereka meninggalkan kota Madinah, nggak balik ke kota Madinah. Maka pilihan mereka, fa imma ayyarji'u ila nisaihim, mereka balik ke istri-istri mereka, wa imma ayyab'athu ilaihinna binafaqah, atau mereka kirim nafkah. Pilihannya dua, balik ke Madinah untuk memberikan nafkah, atau mereka tetap di sana tapi mereka kirim nafkah. Wa imma ayyutalliqu wa yab'athu binafaqati ma madha, atau pilihan ketiga, mereka ceraikan istri-istri mereka dan mereka kirim nafkah di bulan-bulan, di hari-hari yang mereka tidak memberikan nafkah.
Nih. Jadi nggak gugur. Nanti dihitung apa? Boleh jadi dihitung hutang. Memang nafkahnya ditunda karena dia nggak mampu. Oke, boleh jadi sang istri punya uang, dia jual gelangnya, dia jual perhiasannya, boleh jadi dibantu oleh orang tuanya, tapi kewajiban suami nggak gugur, sehingga boleh jadi terhitung utang. Kemudian ada pembahasan bahwa dipisahkan antara suami istri gara-gara sang suami kesulitan memberikan nafkah. Dikatakan idza a'sara az-zawju bin nafaqah wa lam tasbir az-zawjah falaha al-fasakh. Apabila suami kesulitan untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan istrinya tidak tahan dengan kondisi yang ada, maka sang istri bisa fasakh, membatalkan pernikahannya. Ini madhab jumhur ulama. Kemudian waktu memberikan nafkah ya kembali kepada uruf ya. Bisa di depan, bisa di belakang ya. Diperbolehkan untuk memberikan nafkah di awal bulan atau mungkin nggak mampu anak kasih di akhir bulan. Kemudian ingat kalau sang suami pernah tidak memberikan nafkah dalam kurun waktu yang cukup lama, nggak cukup lama pun sebulan 2 bulan dia tidak ngasih nafkah, sebagaimana dibahas baru saja, la tasqutu nafaqatu ma madha 'ala zawj, enggak gugur kecuali sang istri mengikhlaskan. Wa tasiru dainan lizawjah. Jadi nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri, kemudian sang suami tidak memberikannya, maka terhitung hutang suami kepada istrinya. Kecuali sekali lagi istrinya mengikhlaskan. Ini madhab jumhurul ulama ya. Kemudian ahibati fillah, bagaimana nafkah kepada istri yang nusyuz, istri yang nashiz, yang nggak nurut sama suaminya, yang ya KDRT sama suaminya, yang teriak-teriak sama suaminya, ya dia nggak taat dan patuh sama suaminya sehingga tidak melayani suami. Istri yang seperti ini, maka suami tidak wajib memberikan nafkah. Tidak wajib. Bittifaqil madhahibil fiqhiyal arba'ah. Sepakat 4 madhab itu. Para istri tolong, kalau engkau tidak nurut sama suaminya, engkau mungkin bantah suami, tidak melayani suami, maka sang suami tidak wajib memberikan nafkah. Usahakan istri, nah. Tapi ketika engkau nashiz, maka sepakat 4 madhab. Enggak. Karena engkau itu dikasih nafkah, ada timbal balik. Apa timbal baliknya? Yang kau melayani suamimu. Engkau taat dan nurut sama suami. Bagaimana dengan istri yang bekerja? Apakah gugur? Maka tidak gugur. Tidak gugur kewajiban nafkah untuk istri yang bekerja. Catatannya, hal itu sudah disepakati sebelum pernikahan. Sang istri mengatakan, "Bang, aku nikah, tapi aku tetap dengan pekerjaanku." Kalau sang suami mengatakan iya, maka tetap wajib memberikan nafkah. Tapi kalau bekerjanya istri itu di tengah jalan, maka boleh ada kesepakatan. Engkau kalau mau bekerja, tolong pembantu engkau yang bayar ya. Karena harapannya kan suami yang seharusnya bayarin pembantu tadi. Maka sang suami mengatakan kalau engkau bekerja, maka tolong nafkah ini engkau yang bayarin. Kadang-kadang ada perempuan yang ingin bekerja seperti itu. Sehingga tentunya pelayanan dia kepada suami akan berkurang. Maka ini ya tergantung kesepakatan di antara suami istri. Kalau bekerjanya di tengah jalannya. Tapi ingat, istri nggak punya kewajiban bekerja sebenarnya. Tapi ketika sang istri mau membantu suami, ya kembali kepada keridhaan sang istri. Tapi bagaimana nafkah buat istri yang suaminya merantau? Nggak ada. Suaminya merantau ke Australia umpamanya tadi. Istrinya di Indonesia. Atau merantau ke tempat lainnya ya. Kan istri nggak bisa melayani suami. Ya tetap kan engkau yang meninggalkan dia.
maka engkau tetap wajib memberikan nafkah kepada istri yang LDR-an sama suaminya, berdasarkan tadi athar dari Umar bin Khattab ketika dia memerintahkan kepada komandan-komandan pasukan untuk mengirim atau untuk memulangkan prajurit-prajurit yang tidak memberikan nafkah, atau mereka mengirimkan nafkah, atau mereka menceraikan istrinya dan memberikan nafkah di waktu-waktu yang seharusnya mereka memberikan nafkah tapi mereka tidak memberikan nafkah. Taib, bagaimana sikap istri terhadap suami yang tidak memberikan nafkah? Ada beberapa pilihan. Asy-Syairazi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Muhadzab disebutkan, wa in ikhtarat al-maqam ba'da al-i'sar awil muqam ba'da al-i'sar. Kalau sang istri ini memilih untuk bertahan dalam kondisi suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Jadi ada yang tidak bisa, ada yang tidak mau. Ya sama-sama sebenarnya. Kalau yang sulit aja tetap wajib, apalagi nggak mau ya. Maka kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, baik dalam kondisi tidak mampu atau tidak mau, lam yalzam hatamkin minal istimta'. Maka nggak wajib seorang istri melayani suaminya. Suaminya datang minta digauli, minta ini, nggak wajib. Walaha an takhruj min manzil, dan boleh seorang perempuan ini istri keluar dari rumahnya ke tempat orang tuanya. Kenapa suamiku nggak ngasih nafkah sama aku? Aku makan di rumah orang tua. Aku tinggal di rumah orang tua. Ketika suaminya tidak memberikan, tadi kita udah bicarakan nafkah bukan hanya tempat tinggal, tapi sandang, pangan, kemudian yang mengikutinya. Li'anna tamkin fi muqabalatin nafkah, disebutkan sang istri punya kewajiban melayani suaminya karena suami memberikan nafkah. Fala yajib ma'adamnya, maka tidak wajib bagi dia melayani suami ketika tidak ada nafkah. Di syarah Al-Muti'i untuk penjelasan yang baru saja dibaca, beliau mengatakan, idza thabata i'sar zauj khuyrat baina thalathati asya. Tadi kalau kondisi suami tidak memberikan nafkah karena kesulitan, apalagi yang tidak mau ya, maka sang istri punya 3 pilihan. Pilihan pertama, membatalkan pernikahannya. Bukan gugat cerai, pernikahannya dibatalin. Bukan khulu yang kemudian sang istri membalikan mahar, enggak. Ini pernikahannya harus dibatalin. Kenapa? Lu ini nggak ngasih nafkah. Gimana rumah tangga suami nggak ngasih nafkah? Istri punya hak untuk menuntut perceraian, pernikahannya dibatalkan. Yang kedua, wa baina an tuqima ma'ahu wa tumakkinahu min al-istimta'i biha wa yathbut laha fi dhimmatihi ma yajibu 'ala al-mu'sir min an-nafaqah. Pilihan kedua, dia tetap tinggal bersama suaminya, dia melayani suaminya, tapi kewajiban nafkah tetap terhitung atas suaminya dan menjadi hutang. Dihitung hutang. Taib. Yang ketiga, wa baina an tuqima 'ala nikah. Pilihan ketiga, dia tetap menjadi istri posisinya, tapi dia nggak wajib melayani suami, bal takhruj min manzil, bahkan dia boleh keluar dari rumahnya. Dia boleh keluar dari rumahnya. Kenapa? Tadi disebutkan nafkah itu sebagai timbal balik karena dia melayani suaminya. Ini ya, dia melayani suami karena diberi nafkah ya. Ketika tidak dikasih nafkah, ya sudah. Dia nggak punya kewajiban. Pilihan yang keempat sebenarnya, dia mengikhlaskan. Tetap melayani suaminya, dia mempertahankan rumah tangganya demi ya menjaga keutuhan dan demi pendidikan buat anak-anaknya, ya nggak apa-apa. Maka buat suami istri, tolong difahami bab nafkah ini yang intinya adalah bil ma'ruf, dan tadi udah disebutkan apa saja nafkah yang diberikan berkaitan dengan waktunya,
bebas sesuai dengan uruf yang ada, sesuai dengan kesepakatan. Istri yang mengalami suami-suami atau menghadapi suami-suami yang tidak memberikan nafkah atau kesulitan hidupnya, hendaklah dia bersabar. Tidak, ini kita bicara hukum ya, tidak serta-merta dia meminta pernikahannya difasakh, dibatalkan, karena boleh jadi situ ada hikmah yang lainnya. Boleh jadi kondisi suami memang sekarang sakit ya, dia nggak bisa memberikan nafkah, tapi dulu dia Masya Allah ya, mungkin kau bertahan demi berharap pahala dari Allah Azza wa Jal akan lebih baik. Barakallahu fiik. Ana rasa itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Putaran pertama dari Sydney. Mau tanya Ustaz, bolehkah seorang istri mengelola uang pensiun suaminya? Keadaan suaminya ini sehat, tapi suka lupa-lupa gitu Ustaz. Tapi bolehkah kita mengelolanya tanpa sepengetahuan suami? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya. Tadi yang perlu difahami, ada hal-hal yang menjadi haknya istri. Maka ketika dia mengelola hartanya suami, maka hendaklah dia mengambil dengan cara yang baik. Tapi kalau dia mengelola sampai di luar kewenangan dia, seperti mensodakohkan hartanya suami, membantu orang lain, maka nggak boleh, kecuali dengan keridhaan suami. Oh, bagaimana kalau kondisi suami pikun? Sama, ketika kondisi suami pikun, yang boleh dikelola itu adalah yang menjadi haknya istri dan anak-anaknya. Anak kan kepingin usaha, dia semakin banyak kebaikannya ya. Nggak boleh, karena itu bukan hakmu. Kecuali engkau dipasrahi oleh suami. Tadi kan mengelola harta suami tanpa sepengetahuan. Jadi mengelolanya harus detail apa sebenarnya makna mengelola tadi. Tapi kalau dia ngomong sama suaminya, bang, aku akan keluarkan sedekah dari uangmu sekian-sekian, dalam kondisi akalnya suami masih ada. Dan suami mengatakan, oke, nggak apa-apa, seperti itu. Aku ingin ini tuh, oke, nggak apa-apa. Oh, silahkan. Karena itu hartanya suami. Dan tolong juga kita memahami hartanya suami, hartanya istri. Tapi di harta suami ada haknya istri. Maka apabila mengelola, ambil jadi haknya. Dalam posisi suami boleh jadi tadi bakhil ya, padahal dia punya fulus banyak, tapi dia bakhil. Kata Nabi SAW, khudhi, ambillah yang cukup buat engkau dan mencukupi buat anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Tidak berlebih-lebihan, tidak kemudian membangkrutkan suaminya, tapi dengan cara yang memang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budaya dan tradisi yang ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustadz, kami di sini ada yang dapat uang Centerlink. Uang apa? Uang dapat dari Centerlink, dapat dari pemerintah. Naam. Apakah suami tetap wajib memberi nafkah, Ustadz? Loh. Jadi uang itu haknya istri atau haknya suami? Haknya istri. Jadi kalau itu haknya istri, artinya istri dapat duit. Boleh jadi dia dapat duit dari Centerlink, dapat duit dari warisan, dari usaha orang tuanya, dapat duit dari mana-mana pun yang itu dapat hadiah ya. Kalau itu milik istri, ya milik istri. Suami tetap punya kewajiban. Jadi walaupun istri kaya raya, umpamanya, tadi kita udah bicara bagaimana istri yang bekerja. Walaupun istri kaya raya, istri bekerja, maka tetap suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kecuali kondisinya suami memberikan usaha kepada istrinya. Yang katakan, Dek, aku bikinkan usaha ya, nafkahmu kau ambil dari sini. Jadi hasilnya buat engkau. Yang membuka usaha suaminya. Ketika ada kesepakatan, ya boleh jadi nggak wajib, bukan nggak wajib, dia telah memberikan nafkah dengan hasil usaha tadi. Umpamanya hasil usaha itu menghasilkan tiap bulan 10 juta. Istri sebagai pengelola gajinya 5 juta.
5 juta milik suami yang kemudian diberikan kepada istri sebagai nafkah. Ada hal-hal yang mengikuti uruf dan budaya yang ada. Tapi tetap suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun sang istri dapat duit dari kerjanya, atau dapat duit dari orang tuanya, atau dapat duit dari dari Centerlink Barakallahu fiik. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Seperti yang tadi sudah Ustadz sampaikan, ini kejadian kami di sini. Dulu saya punya suami yang pertama, itu uang hasil kerja suami diberikan semua kepada saya dan uang hasil kerja saya untuk uang saku saya pribadi. Tetapi saya kaget setelah menikah dengan orang Australia, semua pengeluaran dibagi 2. Apa yang sebaiknya harus saya lakukan Ustadz secara Islam? Jazakumullahu khairan. Subhanallah ya. Itu tadi yang Ana tanyakan ya ke Kak Evi berkaitan dengan bagaimana sih kehidupan rumah tangga di Australia. Ana dengar nafsi-nafsi. Ternyata memang ada mungkin yang seperti itu. Tapi ada yang enggak. Buktinya ketika menikah dengan suami yang pertama tadi, full. Suami yang memenuhi kebutuhannya. Dan punyanya istri ya punyanya istri. Seperti itu. Kecuali tadi ada kesepakatan ya. Kesepakatan yang dibuat karena istri mau kerja, maka sang suami mengatakan kalau gitu boleh jadi dari hasilmu itu sebagian buat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena umpamanya tadi harus bayar pembantu, harus ini itu yang seharusnya itu bisa dikerjakan sama istri kalau istri nggak bekerja. Itu ngikutin kesepakatan. Kalau tadi yang terjadi sama suami akhirnya pengeluaran itu dibagi 2. Ya ini seharusnya mengikuti kesepakatan. Kalau sang suami minta seperti itu, maka sang istri boleh jadi nolak. Loh enggak, ini kan kewajibanmu gitu loh. Tapi kalau kemudian terjadi keributan berkaitan dengan hal ini, maka lebih baik islah. Islah itu ya saling mengalah gitu loh. Demi mempertahankan rumah tangga, ya udah. Kebutuhan rumah tangga kita tanggung bersama umpamanya. Walaupun tadi sebenarnya itu kewajiban suami. Loh, apakah suami nanti akan dituntut di akhirat? Kalau itu kewajiban dia tapi dia tidak melaksanakan, ya tentu dia akan dimintain pertanggungjawaban. Tapi kalau sang istri kemudian meridhokan karena terjadi kesepakatan daripada ribut sama suami, daripada rumah tangga berantakan, ya udahlah kita sepakati tadi 50-50 pengeluarannya. Udah nggak ada masalah. Kalau memang terjadi kesepakatan di antara suami dan istri. Tapi yang jelas menjadi kewajiban suami memberikan nafkah secara full. Bagi istri yang bekerja pun sebenarnya suami tetap kewajiban memberikan nafkah secara full menurut pendapat yang tadi kita sampaikan. Walaupun boleh jadi ada kesepakatan antara suami istri, maka mereka mengikuti kesepakatan di antara mereka. Apalagi kalau memang tidak ada kesepakatan di awal. Kalau ada kesepakatan di awal sebelum menikah, seperti yang disampaikan bahwa saya sang istri, aku nikah sama engkau, tapi aku tetap kerja. Sang suami, oke, iya. Ya sudah, berarti suami tetap full memberikan nafkah. Atau sang suami mengatakan, oke, engkau tetap bekerja, tapi pengeluaran 50-50. Sang istri mau atau tidak? Ketika mau, ya udah bismillah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Naam, tafadhali. Pertanyaannya di luar topik, bolehkah? Tafadhali, kalau kiranya bisa dijawab, ana jawab insyaallah. Kedengaran, udah. Itu di dalam Islam, apakah boleh kita bermain saham? Bermain saham? Ya. Nah. Iya, barakallahu fiik. Ahibati fillah, penting ya bagi kita untuk mengetahui halal haram. Karena akan datang suatu masa
La yubalil mar'u min aina iktasab. Kata Nabi SAW, akan datang suatu masa di mana orang tidak peduli dari mana dia mendapatkan penghidupan. Amin halalin, amin haram. Dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Dia nggak peduli, yang penting dapat fulus. Dan sepertinya masa itu sudah datang. Di mana di negeri kita dan di tempat lainnya mungkin pinjol, judol, ya, riba, pekerjaan-pekerjaan yang haram itu dilakukan, penipuan, korupsi, macam-macam. Terus bagaimana dengan main saham? Maka tergantung sahamnya, tergantung akadnya nantinya. Sahamnya ini saham perusahaan halal atau haram. Apabila saham itu saham perusahaan yang halal, maka insya Allah boleh kita, kalau memang halal. Tapi kalau nggak jelas, kadang-kadang seperti orang yang bermain judi aja. Beli pagi, jual sore, jual. Perusahaan apa yang kau beli, apa yang kau jual? Maka tolong dipastikan engkau bermain di saham apa. Kalau ternyata sahamnya bank riba, haram. Kalau ternyata sahamnya tempat kasino atau pabrik khamr, ya, atau hal-hal yang lainnya yang memang diharamkan dalam agama, maka hal itu ikut diharamkan. Maka ahibati fillah, tolong kita berhati-hati, karena anak ingat di Arab Saudi dulu sempat, ya, orang-orang ini yang punya uang akhirnya berpikir main saham. Dia akhirnya nggak bekerja yang real. Dan tadi kadang-kala saham ini naik, kadang-kala saham itu turun. Memang perusahaannya halal, tapi kemudian dia jadi bangkrut karena dia beli dengan harga mahal, kemudian kita tahu harganya turun. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan pekerjaan real yang seharusnya kita kerjakan. Hadza wallahu alam bissawab. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya Ustaz, ada pertanyaan. Apakah boleh seorang laki-laki dia mewajibkan bagi dirinya sendiri, itu syaratnya jika mau menikah nanti pokoknya wanitanya itu haruslah yang mau bekerja. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah, urusan ini kembali kepada kesepakatan. Artinya sang suami minta istrinya bekerja. Tinggal sang istri, ini kesepakatan sebelum terjadi pernikahan. Tapi kalau kesepakatan setelah pernikahan, maka nggak boleh. Bukan nggak boleh, maksudnya dia mewajibkan istrinya bekerja, enggak. Engkau yang harusnya bekerja. Tapi kalau ketika sebelum pernikahan, sang suami minta istrinya untuk bekerja, kemudian sang istri menyetujui hal itu, maka wallahu a'lam bishawab, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Kalau memang ada kesepakatan seperti itu. Contoh, sang suami mengatakan, aku mau nikah ya dengan engkau, tapi tinggal bersama orang tuaku. Tadi kita bicara istri punya hak tempat tinggal sendiri. Tapi sang suami menyampaikan, aku punya orang tua sudah sepuh, maka nikah, tapi engkau tinggal di rumahku. Sebagaimana istri juga punya hak mengatakan, ketika aku mau nikah sama engkau, tapi jangan keluarkan aku dari rumah orang tuaku. Sang istri mau berkhidmat kepada orang tuanya. Maka ketika ada kesepakatan ini, ya nggak boleh suami tahu-tahu meminta istrinya hidup sama orang tua suami. Padahal sudah ada kesepakatan, dia tetap tinggal di rumah orang tuanya. Kalau sang suami yang ketika mau menikah menyampaikan syarat, dan syarat ini bukan syarat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sang suami mengatakan, aku mau menikah dengan engkau dengan catatan engkau tinggal sama orang tuaku, aku mau minta bantuan engkau untuk ngurus orang tuaku sakit, orang tuaku sendirian, tinggal ibuku mamanya.
Kau mau? Istri mengatakan, waduh berat lah kok gitu. Ya sudah, nggak jadi. Nggak jadi. Sang istri mengatakan nggak mau, ya sudah. Atau sang suami mengatakan nggak mau, tadi sang istri mengatakan aku mau asalkan aku tinggal sama orang tuaku. Waduh, kau tinggal sama orang tuamu, sedangkan aku tinggal sendirian nantinya. Maka kembali kepada kesepakatan yang dibuat selama syarat dan ketentuan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dipenuhi. Dan ketika engkau tidak mau memenuhi, engkau sebenarnya dari sejak awal sudah punya pilihan, menerima atau menolak. Ketika engkau menolak, sudah, pernikahan tidak akan terjadi. Tapi kalau engkau menerima dengan persyaratan yang dibuat, dan persyaratan itu persyaratan yang boleh ya dalam syariat, yang engkau hendaklah memenuhi persyaratan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Naam, Ustaz tadi kan membahas tentang jika hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi, maka ada namanya pembatalan pernikahan. Nah kan kalau kita sudah menikah, sudah keluar akta surat nikah gitu ya dok. Kok Ustaz, ini contohnya gimana itu Ustaz? Afwan. Iya, kalau bicara seorang yang sudah menikah, udah keluar buku nikahnya, kemudian sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, di mana sang istri punya hak untuk membatalkan pernikahan tersebut ya, bukan gugat cerai, tapi pernikahannya dibatalkan, ini harus ke pengadilan. Jadi bukan dia yang membatalkan, karena boleh jadi apa yang dikatakan perempuan ini nggak benar. Sang suami boleh jadi, oh aku kasih nafkah. Maka di sini perlu ke pengadilan. Jadi berangkat ke pengadilan, kemudian disampaikan apa masalahnya, kenapa dia mengajukan fasakh, mengajukan bukan khulu ya, sekali lagi mengajukan untuk dibatalkan pernikahannya. Membatalkan pernikahan ini ada sebab-sebabnya, salah satunya tadi suami yang tidak mampu memberikan nafkah umpamanya, atau suami yang hilang nggak balik-balik, itu nanti bisa diajukan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan apakah benar suaminya tidak mampu memberikan nafkah, atau ternyata mampu memberikan nafkah cuma telat. Dia mengatakan gajinya insya Allah bulan depan baru turun, berarti kan ada gaji yang akan datang sebenarnya. Dan sang istri kan punya pilihan tadi, dia tetap bersabar nunggu tanpa melayani suami, atau dia sabar menunggu melayani suami, dihitung utang nanti nafkah di bulan yang seharusnya dia berikan, kemudian dia tidak memberikannya kecuali terlambat. Jadi kalau bicara membatalkan pernikahan itu tidak serta-merta dia bisa membatalkan pernikahan secara sendiri, tapi itu harus ada proses di pengadilan. Kalau dulu mereka datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu datang kepada khalifah yang sesudahnya, kemudian mulai ada pengadilan-pengadilan yang menggantikan posisi pemerintah, maka kesanalah seorang pergi dalam rangka membatalkan atau menfasakh pernikahannya. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fik Ustadz, putaran kedua dari Sydney lagi. Fadli barakallahu fikum. Pernah dengar Ustadz istilah nafkah madhiyah atau madiyah, dan istri boleh menuntut nafkah tersebut. Itu mohon penjelasannya Ustadz. Nafkah madhiyah atau mut'ah gitu Ustadz. Nah, yang ada hubungannya dengan perceraian. Oh, dengan atau perceraian, dengan perceraian. Nah, iya. Fikum mubarak ya. Kalau bicara mut'ah, mut'ah itu memang menjadi hak istri ketika dia diceraikan oleh suaminya. Jadi ketika seorang istri diceraikan oleh suami, dia punya hak nafkah berkaitan dengan masa iddahnya. Ada nafkah ini untuk talak raj'iyah, talak yang bisa balik lagi, itu ada
nafkah madiyah. Kalau dikatakan nafkah madiyah tadi mungkin yang dimaksud adalah sandang, pangan, papan. Jadi selama dia di masa iddah, maka hendaklah dia diberi nafkahnya tadi sampai masa iddahnya lepas. Kalau orang hamil sampai melahirkan, kalau orang itu masih datang bulan, maka 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Kemudian kalau dia yang tidak datang bulan karena masih kecil atau karena sudah menopause, maka 3 bulan. Ini nafkah madiyah yang harus diberikan. Adapun berkaitan dengan mut'ah, itu mut'ah buat perempuan yang diceraikan ya. Subhanallah, mungkin kita buka firman Allah di surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, di 236 ya. Di 226 ini berkaitan dengan mut'ah. Allah mengatakan wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin ya. Ini berkaitan dengan ketika seorang bercerai, udahlah engkau, subhanallah jamaah. Ini sebuah keindahan syariat Allah Azza wa Jalla. Apabila pernikahan harus diakhiri, maka hendaklah diakhiri dengan cara yang baik-baik. Salah satunya tadi, berikan mut'ah kepada mereka. Sehingga ini bicara seorang istri yang diceraikan belum disentuh ya. Dan berkaitan dengan istri yang diceraikan sudah disentuh, sudah dihubungi, juga ada perintah untuk memberikan mut'ah. Dan Nabi SAW ketika menawarkan kepada istri-istri untuk diceraikan, beliau menawarkan, aku akan kasih harta, aku akan kasih mut'ah buat kalian. Ya udah, cerainya baik-baik. Berapa kadar mut'ah itu, maka tergantung kondisi suaminya. Kalau suaminya orang yang kaya, mungkin dia diceraikan, dikasih rumah, dikasih mobil, ya, dikasih usaha. Udah, aku kasih banyak ya. Kau sudah menemani aku selama ini, sampai punya anak-anak ya. Cuma karena memang mungkin jodoh kita sampai di sini. Ini kunci mobil, ini sertifikat rumah, ini usaha. Fadl buat engkau. Artinya udah pisah tapi baik-baik. Tapi kan banyak ya, banyak pernikahan yang berpisahnya nantinya dengan tidak baik-baik, padahal udah 20 tahun hidup, atau 3 tahun, atau 5 tahun. Maka ya seperti itu mungkin berkaitan dengan mut'ah buat orang yang diceraikan ya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Tafadhal ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kewajiban suami menafkahi anak istri yang dibawa ketika menikah lagi? Tunggu. Afwan. Bagaimana kewajiban suami menafkahi anak istri yang dibawa ketika menikah lagi? Anak-anak itu masih tanggung jawab bapak kandungnya atau bagaimana? Barakallahu fiik. Iya. Masya Allah jemaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Berkaitan dengan ketika seorang laki-laki menikahi janda, yang janda itu punya anak. Kan kadang-kala di masyarakat, aduh rondo anak telu, rondo anak papat, ini itu. Akhirnya sang suami ini yang mau nikahin janda ini bingung gitu loh, kalau dia harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban bapak anak-anak itu kalau mereka hidup. Kalau mereka mati, maka tergantung kondisi ibunya, atau boleh jadi paman-paman yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak itu. Ini kewajiban silaturahim ya. Karena anak-anak itu anak-anak yatim, dan nih pamannya mungkin punya harta, maka adalah memberi nafkah. Mungkin kita juga akan bahas nafkah kepada kerabat ya di kesempatan yang lainnya, bagaimana dan seperti apa nafkah itu diberikan. Jadi kalau tadi sang
suami menikahin janda dengan anak 3, siapa yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak janda itu? Yang janda itu menjadi istrinya. Maka kewajiban memberikan nafkah tetap kewajiban bapak kandungnya. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bapak itu wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada ibu anak-anaknya ini dengan cara yang baik. Kalau itu dirawat sama ibundanya umpamanya. Karena kadang-kadang ini anak ikut sama emaknya, tapi sang bapak nggak ngurusin itu anak. Apalagi kalau sudah nikah, alhamdulillah selesai kewajibanku. Tetap. Karena sampai kapanpun itu anak nggak akan pernah jadi anak suami baru ibunya. Nggak bakalan. Memang di antara ihsan ya berbuat baik kepada anak-anak itu ya silahkan suami ini memberikan nafkah, silahkan. Tapi bukan jadi kewajiban dia. Apalagi kalau yatim, ya silahkan memberikan nafkah, kau akan dapat fadilah memelihara dan merawat anak yatim. Tapi kalau secara hukum agama, kewajiban memberikan nafkah tetap kewajiban bapak kandungnya. Barakallahu fi. Nah. Ya, barakallahu fiik Ustadz, dari Brisbane putaran ketiga Ustadz. Ini ada pertanyaan titipan Ustadz, jika suami istri muslim berpisah, apakah suami ada hak dalam harta si istri? Mungkin contohnya seperti ini Ustadz. Jika suami istri bercerai, di sini ada aturan child support atau nafkah anak yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan itu jika orang tua misalnya di sini itu ada si bapak yang mendapatkan perwalian, sedangkan si ibu itu lebih banyak uangnya, si ibu ini harus memberikan nafkah anak yang diberikan kepada bapaknya itu. Jadi si ibu akan memberikan nafkah kepada si bapak. Apakah kita wajib mematuhi aturan tersebut ataukah ada ketentuan sendiri dalam syariat Islam? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah ya. Kalau berkaitan dengan kondisi yang disebutkan, secara hukum agama jelas kewajiban itu kewajiban bapaknya. Tapi sebagai seorang ibu, ketika sang bapak tidak mampu dan anak-anak itu hidup dalam kekurangan, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya kepada anak kita, kepada binatang pun kita diperintahkan berbuat baik. Apalagi kepada anak kita. Karena ada ibu-ibu mungkin yang sakit hati sama suaminya, dia kalah di pengadilan, dia berharap untuk merawat anak-anaknya, kemudian dia berpikir udahlah sama bapaknya sana kau hidup. Dengan kondisi bapak yang susah mungkin, maka adalah sang ibu bermuhasabah. Memang dia nggak wajib mentaati aturan yang ada. Karena memang dalam hukum agama yang wajib memberikan nafkah adalah bapaknya. Tapi termasuk ihsan, termasuk berbuat baik seorang ibu kepada anaknya. Apalagi nggak mampu dan sang ibu mampu, maka menjadi sebuah keharusan bagi ibu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tatkala dia memang memiliki kemampuan gitu loh. Tapi kalau anaknya enggak, bapaknya cukup ya, sang ibu tetap ingin menjalin hubungan baik sama anak-anaknya dengan berbagi sama mereka, tafadhol, enggak ada masalah gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, dari Canberra lagi Ustaz. Pertanyaannya, apakah termasuk tidak taat pada suami jika di pertengahan jalan suami menyuruh istri untuk bekerja namun istri menolak? Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini tadi yang dibahas. Bahwasanya sang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, bukan mempekerjakan istrinya. Ketika dia memerintahkan istrinya untuk bekerja, mencari nafkah, maka berarti suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Tidak memberikan hak istrinya. Dan istri boleh keluar dari rumah, tadi disebutkan, untuk kerja atau dia untuk ke rumah orang tuanya dan tetap menjadi seorang istri sampai sang suami memberikan haknya. Jadi tidak menjadi kewajiban istri untuk mencari makan sendiri. Jadi kalau dikatakan apakah wajib untuk bekerja? Enggak wajib. Tapi termasuk ya menjaga rumah tangga.
berbuat baik kepada suami. Kalau dia tahu suaminya nggak mampu, ya udahlah, aku bekerja dalam rangka membantu suami, dan itu akan jadi pahala sedekah buat sang istri. Seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang kerjanya serabutan, ya, yang istrinya punya keahlian menenun, sehingga dari hasil tenunannya dia bisa mendapatkan uang. Yang uang itu biasa dipakai untuk makan mereka sehari-hari. Akhirnya sang istri ngomong sama suaminya, aku kayaknya nggak bisa bantu lagi. Aku nggak bisa bantu lagi. Kenapa? Karena aku ingin bersedekah. Kita lihat ya, Ibnu Mas'ud mengatakan nggak apa-apa. Ya, karena memang bukan kewajiban istri memberikan nafkah gitu loh. Engkau mau bekerja lalu hasilnya mau disedekahkan, itu hakmu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, engkau tanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bertanyalah Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud ini, dan jawaban Nabi alaihi salatu wassalam yang kau berikan kepada suami dan anak-anak yang ada di tempatmu itu sedekah gitu loh. Bahkan menjadi sedekah yang mulia, ya. Dan ini perlu difahami oleh para suami juga, bahwa yang kau berikan kepada istrimu ketika kau berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dihitung sedekah dan dapat pahala gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, pertanyaan putaran kedua dari Bert. Semisal ada suami punya istri 2 Ustaz, tapi istri yang kedua ini ikhlas untuk tidak dinafkahi karena saking cintanya sama suaminya. Dan malah kadang si istri yang suka kasih uang. Ini bagaimana pernikahan hukumnya Ustadz? Sedangkan istri yang pertama juga suka minta suaminya untuk menceraikan istri keduanya Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya. Tadi ketika sang istri menggugurkan haknya, maka nggak apa-apa. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Apabila perempuan-perempuan itu ridho dengan hati yang baik, maharnya nggak diminta. Nikah kan harus ada mahar. Kemudian kata sang istri setelah dalam udah bang, nggak usah bang, maharnya udah dikasih, udah halal, atau dikembalikan nih. Atau tadi sang istri, udah engkau nggak usah kasih nafkah sama aku alhamdulillah cukup, yang penting kau ya bisa berlaku adil, mamanya engkau datang ke sini. Jadi ketika pernikahannya itu sah dan sang istri menggugurkan haknya, maka tidak mengapa. Jadi ya sudah, sesuai dengan kesepakatan. Tadi udah dibahas juga. Jadi kalau sang istri menerima kondisi suami yang seperti itu, ahlan wa sahlan. Kalau tadi istri pertamanya enggak, memang kewajiban suami yang memberikan nafkah. Jadi nggak harus istri ini menggugurkan. Ketika dia menggugurkan haknya, yaitu jadi kebaikan sang istri. Tapi sang suami tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya apabila mereka tidak menggugurkan hak mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau sang istri yang pertama meminta suami untuk menceraikan istrinya, ya tadi seharusnya kalau sang suami tetap melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak mendzalimin dirimu, ya engkau bertahanlah di rumah tanggamu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa ujian itu datang sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kadangkala ya perasaan seorang wanita, kecemburuan dia yang akhirnya dia berharap terjadinya perceraian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Kedua. Naam, tafadhali. Wa fiik wa barak. Bagaimana antara suami dan istri masalah standar nafkah menurut tapi menurut istrinya. Afan, suaranya kecil ya. Bisa di... Halo? Naam, tafadhali. Bagaimana kalau ada perbedaan standar ukuran nafkah Ustaz? Bagi suaminya itu sudah cukup, tapi bagi istrinya belum Ustaz. Siapakah yang lebih dominan Ustaz untuk menentukan standar tersebut? Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara tadi nafkah adalah mencukupi ya kebutuhan sang istri. Ketika dikatakan terjadi perselisihan, nantinya akan ke pengadilan ya, seperti itu. Tapi analisa nggak perlu sampai ke sana. Yang perlu tadi menetapkan uruf yang ada.
Uruf yang ada ini, ya tadi suami harus paham. Uruf itu kan mengikuti di mana hidup, dengan siapa dia hidup, ya. Kemudian kondisi istrinya seperti apa. Tadi udah dibahas, ada perempuan yang kurus dengan perempuan yang gemuk. Nafkahnya beda, gitu. Kemudian musim panas, musim dingin, kemudian zaman banyaknya fulus dan zaman kondisi fulus sedang sulit. Maka ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau bicara sang suami dan istri ini ribut, maka coba mereka butuh penengah umpamanya. Mereka nggak harus ke pengadilan. Boleh jadi dia menanyakan kepada ahli ilmu. Oke, sekarang sang istri menyampaikan, Bang, listrik itu kebutuhannya sekian-sekian rumah ini. Kemudian bayar pembantu sekian. Kemudian bicara makan kita itu nggak sesuai. Contohnya tadi, tiap hari kita makan tempe. Engkau fulusnya, walaupun mungkin tempe di Australia lebih mahal daripada daging, ya. Wallahu a'lam. Nah, artinya sang istri boleh mengajukan kepada suami tentang kebutuhan dia yang dianggap suami sudah cukup. Karena kadang-kala suami ini nggak tahu dengan kebutuhan dan dengan biaya hidup yang mungkin semakin tinggi. Umpamanya sang suami dulu ngasih fulus segitu cukup. Iya bang, sekarang harga beras udah naik. Harga listrik udah naik. Harga BBM udah naik. Karena ada seorang istri yang akhirnya menyerahkan kepada suami. Nggak apa-apa bang, sudah bang. Karena engkau merasa uang itu cukup, lebih baik engkau yang pegang duit itu. Berikan nafkah kepada aku yang aku butuhkan. Bayarkan listrik, belikan beras, belikan ini. Ya itu sudah. Karena nafkah nggak harus duit tadi. Yang seharusnya tadi sandang, pangan, papan. Karena terus terang ada suami yang merasa, oh udah banyak gitu loh. Tapi kok nggak cukup. Suami merasa udah banyak, maka sang istri perlu menjelaskan. Enggak bang, sebenarnya nggak banyak. Kalau engkau tahu semua harga sedang naik. Biaya anak-anak seperti ini, ya tadi transparan saja. Apalagi bedaknya, mungkin ini bedakku harganya 2,5 juta umpamanya kan. Padahal bisa beli bedak yang 100.000 umpamanya. Ya itu harus ada kesepakatan di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Iya Ustaz, mungkin waktunya udah habis Ustaz ya. Alhamdulillah. Lanjut next week Ustaz, insyaAllah Ustaz. Siap kalau gitu. Boleh satu Kak Evi, Pak Ustaz. Enggak, minggu depan aja, nanti nggak adil yang lain kesian. Siap, ya. insya Allah pekan depan lah. Nanti kalau pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masalah nafkah ini. Ana berharap nanti kita bahas masalah nafkah keluarga nantinya, nafkah kepada orang tua, nafkah kepada kerabat ya. Supaya kita tahu dengan hak dan kewajiban kita. Jangan sampai kita merasa dizolimi padahal kita tidak dizolimi. Atau merasa sudah memberikan hak orang tua, hak anak-anak kita padahal kita belum memberikan hak itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.